Halo Shalom Jemaat GSJ Kalvari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Sebuah kesempatan emas yang Tuhan berikan. Karena sekalipun kondisi pandemik COVID-19 tidak akan pernah menghambat kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Pada kesempatan ini dalam ibadah tanggal 5 April, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kerinduan yang sama untuk masuk dalam ibadah kita. Kami menghimbau Bapak Ibu supaya setiap masing-masing kita, keluarga, jemaat GSJ Kalvari, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pastikan saudara bahwa saudara sudah meninggalkan seluruh aktivitas saudara, ambil posisi ibadah. Yang kedua, pastikan selama ibadah saudara tidak sedang melakukan aktivitas yang lain, atau saudara tidak sedang bersantai seperti makan cemilan dan lain sebagainya. Yang kami harapkan, ibadah sekalipun di rumah, saudara tetap menghargai hadirat Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara memuji Tuhan dan mengikuti setiap proses ibadah yang sudah kita siapkan. Dan pastikan lewat ibadah kita hari ini, saudara mengalami hadirat Tuhan dan jamahan dan lawatan Tuhan. Itu harapan kami Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kedekatan hati kita kepada Tuhan akan tetap terjaga. Sebab Tuhan sumber keselamatan kita, yang akan menuntun kita dari segala masalah persoalan, membawa kita kepada kemenangan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kita boleh bersama-sama muji meninggikan nama Tuhan. Di hari Minggu ini kita percaya kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita di tempat ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan menyerahkan ibadah kami. Kami jemaat-Mu pada kesempatan hari ini sungguh merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pujian yang kami naikkan kepadamu, biarlah ya Tuhan menyenangkan hati dan semua kami yang bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan dan juga yang ikut ibadah di dalam kuasa dan pengurapan Tuhan, lawatan Tuhan atas kami. Dari awal sampai di penghujung ibadah kami, pertolongan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami akan rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Raja segala Raja, bagi Allah yang mulia yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah, kita agungkan. Bagi Allah yang mulia yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan katanya. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Dia yang bertata di atas pujian umat yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini.
Engkau yang bertata dalam kerajaan surga, di kerajaan surga bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, bagi Dia yang bertata dalam kerajaan surga, bagi pengagungan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya. Terpujilah Allah kita, sebab Dia Allah yang maha besar. Kuasanya sangat terbukti dan dapat membebaskan, melepaskan semua orang-orang yang menaruh harapan kepadanya. Haleluya, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang ajaib, yang sungguh ajaib di antara suku. Mari bersama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar. Haleluya, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam.
kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Engkau Allah yang dahsyat, kuasa-Mu sanggup menghancurkan musuh yang ada di hadapan kami. Kami gak perlu takut Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang hebat, berkuasa di surga dan di bumi. Dia bertahan dalam kemuliaannya. Marilah sorak-sorai memuji kebesaran Allah kita yang maha dahsyat itu. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Dikatakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita, kita. Haleluya. Dia ternama Raja segala raja. Dia Yesus namanya, Tuhan Allah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman-Nya yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman-Nya yang memampukan kita melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Dia yang berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menjaga, Dia akan menopang, bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan. Ku percaya janji-Mu Tuhan, sebab sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Dan kemuliaan-Mu yang Kau janjikan bagi semua kami yang percaya. Dan kami berpegang kepada janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu,
janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami berserah, Kaulah yang kami sembah. Ku percaya akan janji-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Kaulah yang setia. Haleluya.
ditinggikan. Yesus, Yesuslah Tuhan. Kira mana manusia kekuatan kami. Percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, sungguh ketika kami berserah kepadamu, berharap kepadamu, dan tunduk kepada otoritasmu, karyamu yang begitu besar dan dahsyat itu mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kami tetap berada di dalam aturan-aturan main yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya kami ya Tuhan ingin ditegur, ingin mendengarkan isi hati Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Tuhan, ajarlah kami untuk duduk diam seperti Maria yang duduk mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu supaya kami dimerdekakan oleh kebenaran itu. Terima kasih Bapa di sorga. Tuntun hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana akhir-akhir ini kita melihat ada banyak sekali masalah-masalah ataupun pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan setiap orang percaya, baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Israel, mereka juga mengalaminya di seluruh pelosok negeri, bahkan di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan
tidak suka ataupun tidak mau bahwa setiap umat yang percaya kepadanya tidak bisa mengatasi masalah. Tetapi sebaliknya, Allah yang kita kenal sebagai Tuhan Allah yang baik, Bapa yang perkasa, Dia justru ingin supaya setiap umatnya menang atas masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Keluaran 15 mulai ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh Ishak orang Israel berangkat dari laut Teberau. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa lemparkanlah kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tempat air itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara saudara-saudara ketika saya mengatakan tadi menang atas masalah, atau ketika saudara mendengar kata marah yang terdapat di dalam teks ini, mungkin saudara berpikir bahwa itu adalah satu hal yang mengandung emosi sehingga menyebabkan seseorang marah-marah atau mengomel terhadap orang lain. Tetapi apa yang dimaksud di marah di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah demikian. Marah yang disebut di sini kalau kita melihat kepada definisinya, definisi marah adalah sebab di sana mereka mengalami satu pergumulan yang dahsyat. Mereka di sana mengalami sesuatu hal yang tidak mereka temukan, keinginan-keinginan mereka, kebutuhan mereka tidak ditemukan di sana. Banyak sekali kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan ketika mereka berjalan di padang gurun itu. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, melewati laut Teberau. Saudara, kalau kita melihat kepada konteksnya, di dalam Rut 1 ayat 20, Naomi juga mendefinisikan itu sebagai suatu persoalan hidupnya yang sangat pahit, di mana dia mengalami kesusahan besar ketika dia di dalam suatu perjalanan pulang ke kampungnya. Dia
dipanggil Naomi oleh saudara-saudara sekampungnya, tetapi dia justru meminta kepada saudara-saudara ke kampungnya, jangan engkau menyebut aku dengan sebutan itu lagi, tetapi sebutlah aku Mara. Dengan alasan karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadanya, dan pada saat itu keadaan hatinya dilingkupi oleh perasaan susah dan sedih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin kita tidak bersedih. Tidak mungkin kita juga tidak merasa kesusahan di dalam fenomena yang terjadi saat ini. Tidak mungkin kita juga tidak menjadi takut. Tidak mungkin juga kita menjadi tidak peduli di dalam penderitaan akhir-akhir ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melirik kepada pasal sebelumnya, yakni pasal 14 ayat 15 sampai 16, sepertinya kita melihat bahwa Allah menghendaki setiap orang percaya atau setiap umat Tuhan supaya dapat menang mengatasi masalah itu atau mara yang disebut dalam hal ini penderitaan, kesusahan, kesedihan, dan bahkan kepahitan dalam kehidupan kita yang diakibatkan oleh masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bertanya, bagaimana kita keluar dari masalah itu? Bagaimana kita lepas dari masalah itu? Bagaimana kita bisa menang terhadap masalah itu atau mara yang disebut di dalam Alkitab? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak saran-saran yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita di dalam Alkitab, supaya kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya mengambil tindakan-tindakan konkret yang sesuai dengan kehendaknya. Mungkin pertanyaan lain saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar tindakan, saudara mungkin bertanya, tindakan apa yang bisa kita lakukan supaya bisa mengatasi masalah tersebut? Nah saudara, kita perlu tahu bahwa ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa menang terhadap mara yang menggonjang-ganjingkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada akhir-akhir ini. Nah saudara, tindakan yang pertama yang perlu kita lakukan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadikan penderitaan atau masalah kehidupan yang bahkan sudah menjadi menyeluruh di seluruh bumi atau disebut sebagai pandemik, untuk mengarahkan kita kepada disiplin rohani dan ketaatan pada aturan. Tuhan senantiasa mau supaya kita tetap berada di dalam disiplin, supaya kita tetap berada di dalam ketaatan kepada Dia dan ketaatan kepada firman-Nya, dan juga ketaatan kepada peraturan-peraturan yang telah dikumandangkan kepada kita, baik di dalam hal-hal tatanan berbangsa dan bernegara. Saudara, di dalam ayat 25 dan ayat 26 berkata begini, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan
Kata sungguh-sungguh ini menjadi perhatian kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ayat ini begitu menarik untuk direnungkan karena mengandung janji yang sangat menggetarkan jiwa kita, terlebih-lebih di dalam fenomena yang terjadi pada saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana dunia sedang dilanda kecemasan, kesukaran, kesusahan dalam menghadapi pandemik ini. Nah, saudara, ayat ini di endingnya dikatakan bahwa Tuhan Allah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan dia mengatakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tetapi saudara, seringkali kita salah di dalam menjalani kehidupan kerohanian kita. Kita menyepelekan tentang disiplin rohani. Kita tidak mau taat kepada aturan-aturan main yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kita mau berkat-berkatnya, yakni seperti yang disebutkan, kesembuhan-kesembuhan atas penyakit kita. Justru saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyelami atau mulai masuk ke dalam firman Tuhan ini, ketika kita melirik mulai ayat 25 bagian B, ketika Tuhan di sana memberikan aturan-aturan kepada mereka, dan dia tekankan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ada kata sungguh-sungguh di sana yang menjadi perhatian kita, supaya kita disiplin mendengarkannya, supaya kita betul-betul mengerjakannya. Tentu saja saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kesembuhan dari penyakit, di sana ada yang disebut sebagai iman. Tindakan iman perlu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tindakan iman ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus sejalan dengan disiplin kebersihan. Saudara, tentu saja kesembuhan harus ditunjang oleh usaha-usaha. Usaha mendekat kepada Tuhan, usaha untuk menjaga kebersihan, dan usaha untuk mencoba hidup sehat. Tidak mungkin saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedekat-dekatnya kita pun kepada Tuhan, kalau kita hidup di dalam dunia yang kotor. Saudara, itu namanya suatu hal yang bohong-bohongan. Tidak mungkin saudara, engkau bisa mengatakan bahwa engkau dekat kepada Tuhan, tetapi kehidupanmu glamor, kehidupanmu kotor. Jika kita kaitkan naskah ini kepada hal-hal yang disebutkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 53, Tuhan berani sekali demi umat-umatnya, demi bangsa, demi kepunyaannya itu, dia rela menanggung derita. Dalam ayat 4 sampai 5 di dalam Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Saya berbicara tadi yang pertama, bahwa kita perlu menjadikan penderitaan itu untuk membawa kita kepada disiplin rohani dan taat kepada firman-Nya. Percayalah pada firman Allah dan kuasanya, lebih dari Anda mempercayai perasaan dan pengalaman Anda sendiri. Bukan, ingat, batu karang itu adalah Kristus, dan yang pasang surut adalah laut, bukan dia atau Kristus.
Jadi ketika bahaya mengancam kehidupan kita, ketika masalah menerpa kehidupan kita, ketika kehidupan kita seperti terasa pahit, seperti air yang dimarah. Kalau kita melihat kepada teks bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, teks itu berkata bahwa air itu sangat pahit sekali, sehingga tidak bisa diminum sama sekali. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, terus menerus menjalani ketaatan kita kepada aturan-aturan firman Tuhan. Perhatikan bahwa Musa disuruh mengambil satu tongkat, dan dengan tongkat itu saja air bisa menjadi manis, saudara. Oleh sebab itu, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita mengikuti disiplin rohani, saudara, dan pelatihan-pelatihan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat Ulangan 32 ayat 11 sampai 12, di sana dikatakan, laksana Raja Wali menggonjang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Umat Tuhan sering tidak mengerti mengapa ada saat-saat zona nyaman mereka atau kesenangan mereka seperti terusik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada kalanya mereka bertanya-tanya mengapa Tuhan mengambil kenyamanan itu dari kehidupan mereka. Hal ini bukan berarti Tuhan lepas tangan. Sebagaimana Tuhan mengatakannya di dalam Ulangan 32 tadi ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali dia yang menggonjang-ganjingkan sarangnya dan melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika dia utarakan, ketika dia berkata, supaya kita tetap mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Ada upah yang disediakan Allah di sana. Dia tidak akan mendatangkan penyakit manapun yang telah ditimpakannya kepada bangsa lain. Dan bahkan ketika kita mengalami penyakit, kita diberikan kesembuhan. Kalau kita melihat kepada konsep Yesaya tadi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menekankan sebagaimana Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Allah kita mendidik, menegur, menghajar sehingga anak-anaknya menjadi lebih kuat dan baik. Anggaplah fenomena yang terjadi pada saat ini sebagai suatu masalah kehidupan bagi kita umat Tuhan, yang akan membawa kita semakin disiplin rohani dan taat kepada aturan Tuhan. Berikutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan yang berikutnya
Kita harus menjadikan penderitaan untuk membawa kita semakin bergantung kepada Allah sepenuhnya. Di dalam ayat 25, ketika Musa mulai mendengar bangsa itu bersungut-sungut, Musa seperti bergantung kepada Tuhan. Musa menjerit kepada Tuhan. Musa meminta pertolongan Tuhan dengan berkata, ketika itu dia berseru-seru, Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya suatu pekerjaan besar. Saudara, kalau kita berpikir tentang sepotong kayu atau tongkat, apa sebenarnya yang bisa dilakukan sebatang kayu itu atau tongkat itu? Tetapi kita melihat ketika seruan itu, ketika Musa semakin bergantung kepada Tuhan, yang mungkin tidak ada artinya bagi kita pun, itu bisa Tuhan buat menjadi berarti. Melalui tongkat itu, Tuhan pakai sepotong kayu itu untuk menjadikan air yang pahit sekali itu menjadi manis. Saudara, tampaknya di dalam kehidupannya juga Salomo sangat memahami sekali bahwa jeritan-jeritan, harapan-harapan orang benar akan menjadi sukacita. Di dalam Amsal 10 ayat 28, dia mengatakan, Amsal 10 ayat 28 dia mengatakan demikian. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini banyak sekali kita melihat orangan-orangan. Banyak sekali kita melihat sungut-sungut. Banyak sekali kita melihat argumen-argumen. Baik itu argumen yang sehat maupun argumen yang tidak sehat kepada pimpinan-pimpinan kita yang sedang menanggulangi masalah pandemik ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan, sama seperti Musa berseru kepada Tuhan, dan Salomo pun mengingatkan kepada kita di dalam Amsal 10 ayat 28 sampai 29. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Nah, kalau kita sebagai umat Tuhan yang bergantung kepada Allah dengan sepenuhnya, tentulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang benar di dalam bertindak. Sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 26 tadi. Memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun. Nah, saudara, di dalam situasi yang kelam ini, di dalam situasi yang sangat sukar ini,
bahwa kemungkinan kita merasa ada yang merasa putus asa, ada yang merasa sedih, mungkin juga ada yang merasa bahwa kehidupan ini begitu sukar, seperti yang dikumandangkan oleh para orang-orang yang sedang tidak bisa beraktivitas. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang hal itu ada satu hal, ada satu cerita pada sebuah jalan yang gelap di bawah kolong jembatan. Seorang pengemis juga pernah mengalami hal yang sama. Dia lapar. Kehidupannya begitu kelam sekali. Susah sekali. Bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi pun dia merasakan sukar. Sehingga dia seperti putus asa. Dia pergi ke kolong jembatan itu dan mengerang karena lapar. Pada saat yang sama, dari jalan tersebut ada dua hamba Tuhan yang melintasi jalan tersebut. Yang ketepatan memang hamba Tuhan tersebut membawa sebungkus nasi. Mendengar keluhan sang pengemis tersebut, yang mencari solusi untuk kehidupannya sekedar mengisi perut yang semakin keroncongan, hamba Tuhan itu berbelas kasihan. Suara yang mereka dengar dari sang pengemis mengguncang belas kasihan mereka. Sang pengemis berkata, "Oh Tuhan, berilah aku setetes rezeki agar aku dapat bertahan hidup." Kalimat yang begitu sederhana ini begitu jelas ditangkap oleh telinga kedua orang hamba Tuhan tersebut. Sehingga sang hamba Tuhan yang satu mengatakan kepada saudaranya itu, "Berikanlah nasi itu kepadanya." Sang pengemis merasa mendapatkan seberkas rezeki dari dua orang yang tidak dikenalnya, dan dia menerima sebungkus nasi itu serta berkata, "God is good. God bless you." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat fenomena yang sukar ini di dalam kehidupan pengemis tersebut. Nah, kalau kita lihat pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari fenomena ini, begitu juga sukarnya kehidupan masa sekarang ini di tengah-tengah pandemik. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, bergantung kepadanya, dan kita percaya pertolongan Dia, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, tentu ada hal yang perlu kita tangkap dari pesan Tuhan, bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan.
Ketahuilah bahwa di luar persekutuan dengan Allah, hati kita menjadi jahat dan sesat. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita seperti mempersuntingkan diri kita dengan dosa. Dan hal itu seperti menjadikan kita seperti mengundang hukuman Allah atas kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami kesedihan, kesengsaraan, kesusahan, bahkan hal-hal yang pahit sekalipun yang diakibatkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, mari kita menggantungkan pengharapan kita, percayalah penuh kepada Tuhan, sebab Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar untuk kita yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pesan penutup yang saya akan berikan kepada saudara, saya tidak akan perpanjang lagi firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya memberikannya kepada saudara. Setiap kita, yakni umat Tuhan, hendaklah dapat mengatasi masalah dalam kehidupan kita dengan cara tetap percaya dalam pengharapan, bergantung kepada Allah, membiasakan diri untuk hidup dalam disiplin rohani, serta taat kepadanya dan menjaga kemurnian hati kita, sehingga akhirnya kita sebagai anak-anak Allah melihat keindahan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita sebagai umat Allah percaya dalam pengharapan kepada Tuhan Allah kita, mengikuti dengan disiplin ketetapan-ketetapannya, dan mengikuti proses pemurnian hati kita senantiasa dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu, buat pesan yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami melalui hamba. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berharap Tuhan anugerahkan kepada kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti pesan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami menaikkan permohonan kami kepadamu ya Tuhan buat bangsa kami. Tuhan kiranya menganugerahkan kesejahteraan bagi bangsa kami melalui para pimpinan kami. Mulai dari presiden, wakilnya, para kabinet, dan juga anggota legislatif ya Tuhan, sampai kepada kepala-kepala daerah dan bahkan kepada tingkat pimpinan yang terendah, RT, RW ya Tuhan. Engkau Allah kiranya menganugerahkan kepada
setiap pimpinan kami itu hikmat untuk mensejahterakan negeri kami. Tolong ya Tuhan para pimpinan-pimpinan kami, supaya mereka boleh bersinergi dengan pimpinan pusat untuk mensejahterakan negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat. Para pimpinan gereja boleh mensosialisasikan program-program gereja, mensosialisasikan firman Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa. Mungkin pada saat ini kami tidak berkumpul lagi ya Tuhan seperti yang biasa, tetapi kami berharap setiap umat Tuhan boleh mendengar berita tentang keselamatan dari setiap pimpinan gereja, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin dekat kepada Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat keselamatan jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, COVID-19 dihancurkan kuasanya, diremukkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus Kristus Tuhan kami melingkupi setiap jemaat Tuhan, menguduskan jemaat Tuhan dari kuasa penyakit, sehingga tidak satu pun lagi di antara kami yang boleh terpapar oleh virus corona itu, sebab kami telah menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Tolong kami Tuhan, tolong kami, selamatkanlah kami, selamatkan jiwa kami ya Tuhan, dan ajar kami semakin mendekat kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan buat pelayanan gereja Gesdia Kalpari di tempat ini. Tuhan tolong setiap seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami, supaya setiap kami tidak menjadi lemah iman kami, dan setiap kami tetap boleh mendisiplin diri kami dan taat kepada aturan-aturan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di gereja Gesdia Kalpari. Tuhanlah yang menjadi lindungan kami, Tuhanlah kota benteng kami, Tuhanlah keselamatan kami. Tuhan juga yang memberkati setiap tangan jemaat Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mereka, supaya berhasil yang dikerjakan mereka seturut dengan kehendak Tuhan di sorga. Kami berdoa ya Tuhan buat semua musisi dan juga para WL yang sudah melayani hari ini. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang membantu kami hari ini ya Tuhan, untuk mengadakan ibadah live streaming ini ya Tuhan. Engkau Allah kiranya yang memberkati pekerjaan mereka, memberkati tangan mereka bekerja juga, dan menuntun mereka di setiap langkah mereka, sehingga berhasil yang mereka kerjakan. Dimanapun mereka berada, di sana ada roh Allah menyertai mereka. Kepadamu kami serahkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, bukalah hati dan pikiranmu, tadahkanlah tanganmu kepada Tuhan Allah kita itu, dan terimalah berkat yang daripadanya. Cinta kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera serta keselamatan yang ditunaikan melalui kematian Yesus Kristus Tuhan kita,
di bukit Golgota, di atas kayu salib, dia mati tersalib, dan darah yang kudus sebagai pengampunan dosamu, dan itulah yang menjadi keselamatanmu, serta persekutuan di dalam Roh Kudus pun dianugerahkannya kepadamu, mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang menjemputmu. Bawalah serta pulang berkat-berkat itu ke tempat kediamanmu masing-masing, dan penuhilah rumah kediamanmu masing-masing dengan berkat surgawi itu. Sebab untuk itulah engkau dipanggil di dalam persekutuan bersama Yesus Kristus Tuhan kita itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita sudah menikmati berkat firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Itu sebabnya akan diberkati orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Pastikan sepanjang minggu ke depan saudara tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Ingat, tetap baca firman Tuhan dan juga jaga doa saudara di hadapan Tuhan. Tetap berdoa. Yang menjadi pengumuman bagi kita, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada kesempatan hari ini. Dan biarlah terus saudaraku, iman kita terus teguh di dalam Tuhan. Pengumuman bagi kita bahwa untuk komsel tetap seperti biasa, ya, hari Selasa di rumah masing-masing. Dan materi untuk minggu depan kita akan bagikan, gereja atau pengerja kami hamba Tuhan akan membagikan kepada semua jemaat materi-materi yang akan kita pelajari bersama-sama untuk bertumbuh bersama dalam firman, akan kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang kedua, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang bulan April. Kami percaya bahwa dengan bertambahnya usia saudara, bertambahlah cinta saudara kepada Tuhan, dan kasih saudara kepada Tuhan semakin melimpah, dan berkat Tuhan pun atas saudara tetap melimpah. Sekalipun suasana yang sedang saudara hadapi, kita hadapi bersama-sama dalam suasana yang tidak menyenangkan karena pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa saudara tetap mengucap syukur sebab bertambahnya usia saudara itu sebuah bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa minggu depan tanggal 12 April kita tetap masih mengadakan ibadah online, dan kami terus mengajak untuk setiap kepala keluarga untuk mempersiapkan diri dan juga waktunya, dan mengajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati ibadah bersama-sama. Yang kami harapkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, iman saudara akan terus bertumbuh, karena keselamatan yang kekal itu hanya berasal daripada Tuhan. Itu yang menjadi pengumuman bagi kita semuanya, dan terima kasih Bapak Ibu yang terus mendukung pekerjaan Tuhan lewat pelayan gereja kita, lewat persembahan ucapan syukur saudara, dan juga lewat perpuluhannya. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam grup WhatsApp kita, Jemaat GCI Kalvari akan dibagikan nama-nama yang berulang tahun, dan juga nama-nama yang sudah memberikan perpuluhan ucapan syukurnya. Dan sekiranya ada saudara sudah memberikannya tetapi nama saudara tidak tertulis, saudara boleh menghubungi bagian kebendaharaan keuangan kita, dan kita bisa klarifikasi bersama-sama. Itu yang menjadi pengumuman bagi kita. Sekali lagi terima kasih atas doa saudara, terima kasih atas dukungan saudara. Yang pasti saya sampaikan kepada saudara, kami berdoa menyebutkan nama saudara setiap hari supaya iman saudara teguh dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.